Pengertian modal kerja. Secara umum, modal kerja atau working capital didefinisikan sebagai investasi jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan pengertian modal kerja menurut beberapa ahli yaitu 1. Menurut Juningan, working capital adalah harta atau aktiva lancar pada neraca perusahaan. 2. Menurut Kashmir, working capital adalah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 3. Menurut Arahap, working capital adalah hasil pengurangan dari aktiva lancar dikurangi dengan utang kerja. 4. Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, mendefinisikan modal kerja atau working capital sebagai hasil dari penjumlahan harta atau aktiva lancar. Jenis-jenis modal kerja. 1. Permanent working capital merupakan suatu modal usaha yang diperlukan secara terus-menerus untuk kelancaran operasional perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital adalah sesuatu hal yang harus dimiliki perusahaan secara terus-menerus agar bisa menjalankan sesuai fungsinya. Permanent working capital sendiri memiliki berbagai jenis, diantaranya 1. Normal working capital, persentase dari jumlah working capital suatu perusahaan yang dilakukan untuk perluasan produksi perusahaan secara normal. 2. Primary working capital, working capital yang wajib ada di suatu perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas semua usaha yang dijalankan. 2. Variable working capital, jenis modal usaha ini jumlahnya akan selalu berubah-ubah seiring dengan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Itulah sebabnya setiap perusahaan akan memiliki variable working capital yang berbeda. Secara umum, variable working capital yang berlaku di perusahaan adalah 1. Emergency working capital. Biasanya penyebabnya tidak diketahui karena terdapat pada keadaan darurat. 2. Seasonal working capital, yaitu perubahan modal suatu usaha yang dipengaruhi fluktuasi musim. 3. Cyclical working capital, yaitu perubahan modal suatu usaha yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Selanjutnya, contoh perhitungan modal kerja dalam bisnis atau working capital. Working capital atau modal kerja sangat berperan penting dalam dunia kerja dan bisnis, terutama dalam proses peningkatan mutu perusahaan. Working capital memiliki 3 tahapan perhitungan, yaitu pertama, menghitung aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan harta dalam sebuah perusahaan yang nilainya diubah dalam periode 1 tahun menjadi uang tunai. Aktiva lancar tidak hanya berupa uang tunai, melainkan dapat berupa piutang dagang, persediaan, dan biaya yang dibayar di muka, yang termasuk golongan akun jangka pendek. Kedua, menghitung hutang lancar. Kewajiban yang harus dibayar dalam batas waktu tertentu disebut sebagai hutang lancar. Akun yang termasuk dalam golongan harta lancar yaitu hutang dagang, wesel bayar, dan hutang yang perlu dibayar. Kemudian ketiga, menghitung modal kerja bersih. Selanjutnya, tahapan terakhir dalam perhitungan working capital bersih dengan menggunakan rumus umumnya yaitu mengurangkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Selanjutnya, fungsi modal kerja dalam bisnis. Sejatinya, suatu perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dengan didukung oleh keuangan yang stabil dan memiliki modal yang mampu mencukupi kebutuhan perusahaan. Berikut fungsinya. Yang pertama, saat terjadi krisis perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar jika perusahaan memiliki modal yang cukup. Yang kedua, dengan working capital, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan cepat apabila perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, menggunakan modal perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjaman bank dan utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat. Selanjutnya, dengan adanya modal dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan. Apa itu manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja terdiri dari 2 unsur, yakni aktiva dan kewajiban lancar. Dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Setiap keputusan dari manajemen
bisa berdampak langsung kepada peningkatan laba, resiko, penjualan, dan juga saham perusahaan. Hal tersebut pun berhubungan langsung dengan penjualan, peningkatan, serta dana yang diperlukan untuk biaya aktiva lancar. Selanjutnya, tujuan manajemen modal kerja. Tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar atau utang lancar sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Aktiva lancar ini bisa berbentuk kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan juga pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar. Tujuan lain dari dilakukannya modal kerja antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi laba ataupun rugi suatu bisnis. 2. Memaksimalkan dana dari pemilik saham Arena mempunyai rasio keuangan yang lebih positif. 3. Mampu menghargai modal kerja agar pembayaran kebutuhan bisa dilakukan secara tepat waktu. 4. Mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Selanjutnya, konsep modal kerja. Ada 3 konsep modal kerja, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat dalam unsur aktiva lancar. Jadi, modal kerja dalam konsep kuantitatif adalah seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. 2. Konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif ini, modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang lancar ataupun utang yang pembayarannya harus segera dibayarkan. Untuk itu, sebagian aktiva lancar harus tersedia agar bisa membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan. Tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional. Dasar utama dalam konsep fungsional adalah biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dikeluarkan yang mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Saya akan menjelaskan penentuan jumlah modal kerja. Jumlah modal kerja yang diperlukan dalam suatu bisnis harus bisa diperhitungkan dengan baik oleh semua pihak profesional, seperti CFO atau oleh manajer keuangan agar tidak kekurangan ataupun kelebihan modal. Modal bisa mengalami perubahan karena terjadi perubahan penjualan. Contohnya, jika mengalami peningkatan penjualan, maka modal kerja pun akan turut membesar. Namun, jumlah modalnya akan tergantung pada setiap aset lancar. Biasanya, jumlah keperluan modal kerja dalam suatu bisnis sangat tergantung pada 2 hal, yakni jumlah operasi pokok atau penjualan, serta perputaran modal kerja. Untuk jumlah operasi pokok atau penjualan, semakin besar penjualan atau operasi pokoknya, maka keperluan modal bisnis pun akan semakin besar. Pun begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja, maka modal yang diperlukan juga akan relatif lebih besar. Sebaliknya, bila perputaran modalnya melambat, maka modal yang diperlukan pun akan lebih sedikit. Terima kasih.